Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Gia hari ini. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Anak-anak sehat ya? Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Nah, hari ini seperti biasa Bu Gia sudah mengirimkan presensi melalui Google Form. Silahkan anak-anak bisa untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Setelah itu, seperti biasa, anak-anak siap-siap untuk belajar ya. Yuk, langsung saja kita mulai. Anak-anak, seperti yang sudah Bu Gia tuliskan di slide sebelumnya, hari ini kita akan belajar muatan matematika. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, ayo kita ingat pelajaran yang sebelumnya. Nah, kalau yang anak ingat, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghitung lama suatu kegiatan. Jika anak-anak sudah lupa, Bu Gia sudah siapkan satu contoh bagaimana cara menghitung lama suatu kegiatan. Kita ingat-ingat lagi ya. Sebelum Bu Gia bacakan contohnya, anak-anak bisa lihat di dalam tulisan yang Bu Gia kasih di dalam kotak. Nah, itu adalah cara menghitung bagaimana lama suatu kegiatan. Nah, caranya lama suatu kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Langsung ke contoh saja ya. Ani membantu ibu membersihkan rumah. Mereka mulai membersihkan rumah pukul 7 dan berakhir pukul 8. Berapa jam mereka membersihkan rumah? Nah, sekarang kita bisa mulai menghitung. Tadi caranya yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Sekarang anak-anak bisa melihat atau mencari di dalam soal waktu selesainya terlebih dahulu. Nah, di dalam soal waktu selesainya adalah pukul 8. Kemudian waktu mulainya pukul 7. Jadi 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Nah, karena yang ditanyakan lama suatu kegiatan, maka di belakangnya ditambahin jam, jadi 1 jam. Setelah kita belajar menghitung lama suatu kegiatan, hari ini kita akan belajar menghitung waktu mulai suatu kegiatan dan juga menghitung waktu berakhir atau waktu selesai suatu kegiatan. Yang pertama, kita menghitung waktu mulai suatu kegiatan terlebih dahulu. Anak-anak, Bu Gia sudah memberikan satu buah contoh. Sekarang anak-anak perhatikan di dalam contoh ya. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Nah, untuk menghitung waktu mulai suatu kegiatan, di sini Bu Gia memberikan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menghitung mundur 3 jam dari pukul 10. Nah, jadi anak-anak boleh menyiapkan jam dinding atau menggambar jam dinding. Seperti yang sudah Bu Gea lakukan, di sini Bu Gea sudah menyiapkan gambar jam dinding. Nah, gambar jam dinding yang pertama yaitu selesai memasaknya. Selesai memasak pukul 10, berarti jarum pendek menunjuk angka 10. Kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, setelah Bu Gea menggambar jam pukul 10, sekarang Bu Gea menggambar jam yang menunjukkan lama kegiatan. Nah, di dalam cerita lama kegiatannya adalah 3 jam. Nah, jadi tinggal dihitung mundur saja. Kita coba hitung mundur ya. Dari 10 yaitu 9, 8, 7. Jadi, setelah kita hitung mundur 3 jam dari pukul 10,
Ternyata ketemu pukul 7. Jadi, mulai memasak atau ibu mulai memasak adalah pukul 7. Kemudian dengan cara yang kedua, yaitu menghitung waktu selesai dikurangi lama kegiatan. Nah, di dalam soal, kita sudah ketahui bahwa waktu selesainya adalah pukul 10. Kemudian, lama kegiatannya selama 3 jam. Sekarang kita tinggal kurangin saja. 10 dikurang 3 jam. Nah, jawabannya berarti 7. Jadi, ibu mulai memasak pada pukul 7. Lebih mudah yang mana anak-anak? Anak-anak bebas memilih mau menghitung dengan cara yang pertama atau dengan cara yang kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk yang berikutnya ya. Anak-anak, selanjutnya sekarang kita akan belajar menghitung waktu selesai suatu kegiatan. Perhatikan contoh berikut. Ibu berangkat ke pasar pukul 8 pagi. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Sama seperti yang sebelumnya, di sini Bu Gea sudah menyiapkan 2 cara, yaitu cara yang pertama, anak-anak menghitung maju. Kalau yang sebelumnya menghitung mundur, sekarang anak-anak menghitung maju. Nah, yang pertama dimulai pukul 8 pagi. Kita hitung saja 2 jam setelah pukul 8, yaitu 9, 10. Nah, jadi sudah ketemu. Selesai kegiatannya adalah pukul 10. Jadi, ibu pulang dari pasar pukul 10. Nah, sekarang kita menghitung dengan cara yang kedua. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambahkan waktu mulai dan lama kegiatan. Kita cari waktu mulainya pada soal yang sebelumnya. Ternyata waktu mulainya adalah pukul 8. Kemudian lama kegiatannya selama 2 jam. Jadi tinggal kita tambahkan saja. 8 ditambah 2 jam. Hasilnya adalah pukul 10. Jadi ibu pulang dari pasar pada pukul 10. Nah, sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Cara yang pertama mudah, cara yang kedua juga mudah. Anak-anak tinggal pilih saja mau pakai yang cara pertama atau yang kedua. Wah, saking mudahnya ternyata materinya sudah selesai anak-anak. Sekarang Bu Gia sudah siapkan 5 buah soal untuk anak-anak kerjakan di rumah. Jangan lupa, seperti biasa ya, sebelum mengerjakan soal, anak-anak menuliskan hari dan tanggal di buku tulis masing-masing. Jangan lupa juga, soalnya disalin di buku tulis. Nah, anak-anak bebas mau mengerjakan dengan cara yang pertama atau yang kedua. Gitu ya anak-anak, selamat belajar. Bu Gia akhiri pembelajaran dari video hari ini. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan anak-anak, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.